Apa itu kartografi? Tahukah kalian kalau ilmu tentang peta itu disebut dengan kartografi? Sementara itu orang yang membuat peta itu dikenal sebagai kartografer. Jadi kalau kita belajar peta itu bisa saja disebut dengan kartografi, sedangkan itu orang yang membuat peta itu dikenal sebagai kartografer. Untuk definisi kartografi sendiri adalah kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan peta. Lalu kartografi diduga sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi, sejak penemuan lukisan dinding tua. Dan secara umum kartografi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kartografi umum dan kartografi tematik. Jadi yang kartografi diduga sejak 7000 sebelum Masehi ini, lukisan tersebut diyakini sebagai peta tertua di dunia yang menjelaskan lokasi sebuah peta di Anatolia kuno. Kartografi kemudian berkembang di tahun 600 sebelum Masehi dan dipelopori oleh bangsa Yunani dan Romawi. Sejak saat itu orang berlomba-lomba untuk membuat peta. Next. Pengertian peta menurut para ahli di antaranya adalah peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Ini pendapat peta dari ICA International Cartographic Association. Lalu ada pendapat dari Erwin Rice. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan tanda pengenal. Lalu ada Aryono Prihandito 1998. Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Lalu menurut Badan Koordinat Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal 2005, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tingkatan pembangunan. Next. Untuk yang nomor 2, pengertian jenis-jenis dan macam-macam peta. Lalu untuk pengertian peta secara umum, peta merupakan penggambaran keadaan muka bumi ke dalam bidang datar. Peta juga merupakan gambaran permukaan bumi yang berisi fenomena alam dan fenomena buatan, memuat informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya di berbagai bidang pembangunan, termasuk bidang perencanaan tata ruang, kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Untuk dapat menggunakan peta dengan baik, terdapat pertahapan dalam penggunaannya. Ada 3 tahap dalam menggunakan peta, yaitu yang pertama membaca peta atau map reading, yaitu lebih pada pengidentifikasian simbol dan membaca arti simbol. Lalu yang kedua ada analisa peta atau map analisis, yaitu mampu mengetahui apa yang digambarkan pada peta dan dilanjutkan dengan mengukur atau mencari nilai dan unsur-unsur tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi peta atau map interpretation, yaitu lebih pada mencari jawaban mengapa di bagian tertentu telah terjadi pola yang berbeda dengan pola di bagian lain pada peta yang sama. Next. Jenis-jenis peta. Yang pertama, informasi geospasial dasar atau peta dasar meliputi jaring kontrol geodesi horizontal. Lalu ada jaring kontrol geodesi vertikal dan peta rupa bumi. Yang kedua ada informasi geospasial atau peta tematik. Peta tematik merupakan suatu peta yang menggambarkan satu tema atau lebih pada kawasan geografi tertentu. Next. Macam peta menurut isi peta. Menurut isi peta dapat dikelompokkan menjadi peta umum, peta khusus, dan peta chart. Untuk peta umum, isinya adalah gambaran umum daripada permukaan bumi. Untuk peta khusus, isinya gambaran yang bersifat khusus. Lalu ada peta chart, sebenarnya merupakan peta khusus pula dan dipergunakan hanya untuk menanamkan peta navigasi laut, penerbangan, dan perjalanan. Lalu ada macam peta menurut bentuk peta.
Peta juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk tampilannya. Peta dapat ditampilkan dalam bentuk foto, analog, dan digital. Untuk peta foto, peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara yang dilengkapi oleh garis, kontur, nama, dan keterangan. Lalu ada peta analog, dibedakan atas peta planimetri dan peta stereometri. Dan yang terakhir ada peta digital, peta yang merupakan konversi dalam bentuk digital yang tersimpan dalam komputer. Next, peta analog dibedakan menjadi dua, yaitu planimetri adalah peta yang dibuat dalam bentuk datar atau dua dimensi, dapat disebut juga sebagai peta garis. Perbedaan kenampakan bentuk-bentuk permukaan bumi atau daratan dan perairan digambarkan dengan perbedaan warna atau simbol lain. Lalu ada stereometri, adalah peta yang dibuat dalam bentuk timbul atau tiga dimensi. Peta ini dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta ini dapat dilihat kenampakan permukaan bumi dengan relief yang jelas. Next, langkah-langkah dalam kartografi. Pembuatan peta dimulai dari pengumpulan data terkait wilayah atau area yang akan digambar. Kemudian hasil tersebut digambar pada media yang telah ditentukan. Terakhir, peta yang telah dipastikan kesesuaiannya dapat data kemudian dicetak. Yang ketiga ada fungsi peta. Fungsi peta yang paling utama barangkali untuk orientasi dan navigasi, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran atau luas dan jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Next, simbol pada peta. Klasifikasi simbol peta. Simbol-simbol yang dipergunakan pada peta dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis dan bentuknya sebagai berikut. Bentuk simbol. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi dan identitas dari unsur yang diwakilinya. Skala peta sangat menentukan bentuk simbol titik ini. Misalnya pada skala 1:100.000, suatu kota mungkin dapat berbentuk titik, tetapi pada skala 1:1000, kota tidak dapat digambarkan dalam bentuk simbol titik. Contoh lain dari simbol titik ini adalah untuk menampilkan box telepon, titik dasar teknik, gereja, masjid, kantor pemerintahan, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Sebagai contoh dapat disajikan di sisi sini antara lain yaitu jalan, sungai, rel kereta api, batas administrasi, dan lain sebagainya. Simbol garis juga bisa ditampilkan dengan menggunakan simbol piktorial, geometrik, maupun simbol huruf. Dan untuk yang ketiga ada simbol area atau luasan. Simbol area digunakan untuk menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Seperti tombol titik, simbol area tergantung pada skala petanya. Simbol area ini dibuat harus memperhatikan bentuk dan isi area sehingga simbol area tersebut dapat mewakili unsur-unsur di permukaan bumi yang akan digambarkan pada peta. Misalnya simbol yang mewakili bidang tanah, penggunaan tanah, kemiringan tanah, dan lain sebagainya. Yang B, jenis simbol dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama piktorial atau gambar simbol, yang kedua geometrikal atau abstrak simbol, yang ketiga ada huruf atau angka simbol. Simbol piktorial atau gambar yang sering disebut sebagai simbol yang sama dengan keadaan sesungguhnya atau yang sudah disederhanakan. Beberapa contoh simbol piktorial yang mendekati dengan bentuk sesungguhnya dan biasa digunakan di kartografi. Simbol piktorial menjadi sangat populer pada saat ini, seperti bangunan gedung, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan lain-lainnya, yang tanpa penjelasan sudah dapat dimengerti dan mudah dikenali sehingga tidak diperlukan legenda atau penjelasan simbol. Yang kedua ada simbol geometrik. Simbol geometrik atau simbol abstrak adalah simbol-simbol dengan bentuk yang teratur seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi enam, dan lain-lainnya.
Yang ketiga ada simbol huruf atau angka. Adalah suatu simbol yang disusun atau dibentuk oleh huruf atau angka. Biasanya digunakan untuk menyatakan unsur atau objek tertentu yang sangat khas. Seringkali simbol ini diambilkan dari singkatan atau huruf depan dari unsur yang diwakilinya. Misalnya S sawah, LD ladang, PB pagar bambu, TB tambak. Simbol warna pada peta. Perlu diketahui bahwa model warna pada umumnya dibedakan atas dua model dasar, yaitu yang pertama ada warna aditif atau additive color model, yaitu model warna yang didasarnya percampuran berdasarkan emisi cahaya. Model ini dikenal dengan istilah RGB atau red, blue, dan green color system. Yang kedua ada warna subtraktif atau subtraktif color model, yaitu merupakan warna yang didapat dari percampuran warna berdasarkan media tinta pada kertas. Model ini sering dikenal dengan istilah CMYK atau cyan, magenta, yellow, black color system. Ada beberapa warna yang sering digunakan dalam membuat simbol peta untuk mewakili objek di muka bumi, yaitu warna merah. Warna merah dapat digunakan sebagai aksen karena sifatnya yang kuat. Contohnya untuk mewakili unsur jalan. Warna oranye pada simbol peta topograf. Warna oranye digunakan untuk unsur rumah atau pemukiman. Warna ungu agak jarang digunakan, tetapi sering digunakan untuk daerah overlock pada sistem grip atau graticule. Sering juga digunakan pada aeronautical card. Next, warna kuning seringkali digunakan untuk simbol warna ketinggian sekitar 200-500 meter. Untuk peta jalan, warna kuning juga digunakan untuk simbol jalan tol untuk membedakan sama jalan lain yang pada umumnya berwarna merah. Warna hijau umumnya diberikan tanda pada tumbuh-tumbuhan atau vegetasi dan daratan rendah. Lalu ada warna coklat. Warna coklat digunakan untuk warna dari garis kontur yang menggambarkan keadaan topografi suatu daerah. Juga digunakan sebagai warna ketinggian daerah dataran tinggi atau kadang-kadang untuk menggambarkan jalan raya. Lalu ada warna biru. Warna biru secara umum digunakan untuk unsur hidrografi atau perairan, termasuk unsur nama tersebut seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya. Next, warna hitam digunakan untuk detail planimetris, penghunian lettering, tumbuhan kurang, dan batas wilayah. Warna abu-abu digunakan untuk memperlihatkan daerah yang sudah dibangun, sedangkan untuk peta tematik biasanya digunakan. Lalu yang bagian C, lettering atau jenis huruf dan penempatan teks atau nama. Lettering bukan merupakan unsur yang dipetakan, melainkan sebagai tambahan untuk memberikan identitas atau objek yang dipetakan. Lettering adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menerangkan informasi yang terdapat pada peta. Permasalahan yang sering timbul adalah bagaimana cara menempatkan nama-nama unsur yang dipetakan tersebut agar peta tetap mudah dibaca dan tidak membingungkan si pembaca. Ada penempatan huruf, teks, dan nama. Nama sebaiknya diatur sejajar, garis lintang, atau bujur. Yang kedua ada sebaiknya suatu nama jangan sampai terputus oleh nama objek. Lalu ada kota di pantai, hendaknya namanya ditulis di bagian laut. Kota di tepi sungai, namanya ditulis sesuai dengan letak kota terhadap sungai. Kota yang terbelah sungai atau jalan, namanya ditulis seberang menyeberang sungai atau jalan. Lalu ada nama jangan memotong atau melewati batas administrasi. Lalu ada perbandingan antara jarak atau J dengan tinggi atau T, huruf J lebih kecil daripada T. Lalu ada nama sungai harus menghadap sungai dan tidak boleh memotong sungai. Sekian pembelajaran dari saya, Yoga Prastia Kurniawan, mengucapkan terima kasih telah mendengarkan video